Pertanyaan klasik, siapa bapaknya Yesus? Ya, saya dapat pertanyaan klasik ya. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Saya dapat pertanyaan klasik begini. Siapa bapaknya Yesus? Ya. Karena saya harus pakai ayat Alkitab. Saya nggak boleh ngarang ya. Kalau ngarang kan, ya bapaknya Yesus kan Yusuf. Mana dukungan ayat ya. Kalau Anda tidak bisa menunjukkan ya nanti dibantah ya. Begini, kalau ibunya Yesus itu jelas. Misalnya di dalam Yohanes 19 ayat 25. Di situ ada ibunya, ibu stripnya, N-nya huruf besar, berarti ibu Yesus. Ibu Yesus siapa? Maria ya. Yohanes 19 ayat 25. Maria disebut ibunya, ibu Yesus karena Maria melahirkan Yesus. Ada ayat lain juga, misalnya Lukas pasal 2 ayat 48 misalnya, 43, 48, 27. Lukas pasal 2 ayat 27, 43, 48 itu ditulis orang tua stripnya. Orang tuanya. Cuman yang nggak disebutkan orang tuanya itu siapa. Tadi ibunya disebut Maria. Ya. Ibunya Maria ya, karena Maria yang melahirkan Yesus. Orang tuanya ada 3 ayat itu ya, yang menyebut orang tuanya, orang tua stripnya, N-nya huruf besar. Itu Lukas 2 ayat 27, 27, 43 dan 48. Jadi belum ketahuan ini bapaknya Yesus itu siapa. Oke, mungkin satu-satunya petunjuk itu ada di dalam Matius 13 ayat 55. Matius 13 ayat 55 begini. Bukankah ia itu I-nya huruf besar berarti Yesus. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Ibunya namanya Maria, tuh ya. Lalu saudara-saudaranya namanya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas. Ini sama dengan Markus 6 ayat 3. Yusuf itu Yoses ya. Jadi bukankah ia huruf besar I-nya berarti bukankah Yesus ini anak tukang kayu? Ibunya namanya Maria. Nah, nggak disebut Yusuf di situ. Ya, nggak disebut bukankah Yesus ini anak Yusuf, tukang kayu. Nah, kan enak kalau gitu, ya. Nggak disebut Yusuf. Lalu kita cross check lagi misalnya dengan Markus 6 ayat 3. Bukankah ia I-nya huruf besar berarti Yesus adalah tukang kayu. Ibunya namanya Maria. Diulang lagi. Anaknya namanya Yakobus. Tapi kali ini disebut Yoses bukan Yusuf. Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon. Nah berarti kesimpulannya bapaknya juga tukang kayu. Yesus sendiri juga tukang kayu. Jadi bapak dan anak sama-sama tukang kayu. Tapi tetap belum bisa validasi bahwa siapa bapaknya Yesus. Ya, cuman disebut bapaknya tukang kayu, dianya sendiri juga tukang kayu. Lalu siapa bapaknya Yesus? Satu-satunya ayat yang menurut kami sudah cukup clear. Soal menurut Anda belum clear nggak? Silahkan ya dok. Tapi menurut kami sudah clear adalah Lukas 2 ayat 48. Lukas 2 ayat 48. Ceritanya Yesus itu ngilang ya, lalu dicari oleh orang tuanya, lalu ketemu di bait Allah. Nah, ini dia perkataan Maria. Ya, perkataan Maria begini. Bapakmu dan aku itu Maria. Bapamu dan aku cemas mencari engkau. Lukas 2 ayat 48. Bagi kami ayat ini cukup untuk mengatakan bahwa kan bapamu dan aku. Maksudnya Maria menyebut suaminya, yaitu Yusuf. Ayat ini bagi kami sudah cukup untuk mengatakan bahwa Yusuflah bapaknya Yesus.
Enggak Pak, menurut kami belum cukup. Ya silahkan, wong namanya juga usaha. Kan usaha pengen bantah, ya toh. Ayat itu belum cukup Pak, cuman mengatakan bahwa bapamu dan aku cemas mencari engkau. Tentu yang dimaksud bapamu oleh Maria ya suaminya sendiri, Yusuf. Kan ia itu anak tukang kayu. Ya anaknya anak bapaknya ya Yusuf itu. Bagi kami sudah cukup ayat itu. Tapi bagi di luar kekristenan mungkin belum cukup. Dia membantah terus. Namanya juga usaha ya toh. Namanya juga usaha ya toh. Bagi kami itu sudah very clear dengan ayat Matius 13 ayat 55, kemudian Lukas 2 ayat 48, itu bagi kami sudah cukup clear. Yesus itu anak tukang kayu, Yesus sendiri juga tukang kayu. Maria mengatakan bapakmu dan aku cemas mencari engkau, bapakmu dan aku. Ya. Karena awal kalimat bapakmu B-nya huruf besar. Itu bukan untuk bapak-bapak yang nanti disebut oleh Yesus di dalam ayat 49 ya. Ini kan awal kalimat ya. Awal kalimat itu aturan bahasa Indonesia kan pasti huruf besar awal kalimat. Nanti dijawab oleh Yesus ayat 49. Bukankah aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Nah, kali ini Bapakku itu B-nya huruf besar, tidak di awal kalimat, itu di tengah kalimat. Itu untuk menunjukkan Allah yang dipanggil oleh Yesus Bapa. Lalu Maria tercengang, merenung aja. Ya. Lah Yusuf kemana Pak? Yusuf cuek aja. Yusuf itu kan cuek, ya. Cuek kayak terus, itu nggak pernah merenungkan apa perkataan Yesus. Seperti itu. Jadi bagi kami sudah clear Pak ya, Yusuf itulah bapaknya Yesus bagi kami. Tapi kalau Anda mau bantah mau debat, namanya juga usaha ya. Namanya usaha ya. Pertanyaan klasik ya. Ini pertanyaan dari dulu selalu ditanya itu dan saya jelasinnya selalu itu ya. Beberapa orang tidak bisa jawab loh. Ya level PDT nggak bisa jawab siapa bapaknya Yesus. Dia tidak bisa menemukan ayat-ayat yang barusan saya sebut. Lukas 2 ayat 48, Bapamu dan aku cemas mencari engkau. Kemudian Lukas 2 ayat berapa tadi? Kedua orang tuanya itu ya. Kedua orang tuanya itu kan Lukas 2 ayat 27, 43 dan 48 ya. Tadi yang disebut juga itu sambungannya. Kemudian ibunya itu ada di Yohanes 19 ayat 25. Banyak orang ditanya itu nggak bisa jawab. Siapa bapaknya Yesus? Ya kadang-kadang ditambahin siapa bapak jasmani Yesus. Kalau itu kita tidak usah berdebat ya. Ya kan sudah ada Matius 1 ayat 25. Ya ini bahasa yang mudah dimengerti. Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai anak itu lahir. Lalu Anda mau tanya bapak biologis gitu? Ya, udah dijawab oleh Matius 1 ayat 25. Dan Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai anak itu lahir. Ya, jangan ada yang punya narasi nambahin gitu. Nambahin kuping ya kayak gitu. Ada aja yang nanya ke saya, namanya juga usaha ya. Namanya juga usaha ya. Ya Bapak Ibu Saudara seperti itu. Jadi saya sudah jawab clear ya. Ini pertanyaan klasik ini ya. Siapa bapaknya Yesus? Ya, tapi orang tidak bisa jawab ketika ditanya. Baru sekarang ada yang mendengar, iya Pak Dede nggak pernah kepikir itu. Lukas 2 ayat 48, nggak pernah kepikir itu. Yohanes 19 ayat 25. Nggak pernah kepikir itu. Markus 13 ayat 55. Matius 13 ayat 55, Markus 6 ayat 3. Ternyata bapaknya Yesus tukang kayu. Yesus juga tukang kayu. Baru denger ini Pak. Ya di debat di Jogja kemarin, debat di Jogja juga dia kaget. Pak yang tukang kayu itu bapaknya. Coba baca Markus 6 ayat 3. Tepuk jidat dia. Ternyata Yesus tukang kayu. Bapaknya juga tukang kayu. Yesus juga tukang kayu. Ya, ini dulu tukang mebel ini. Ini tukang mebel saya. Ya seperti itu. Clear Bapak Ibu Saudara. Pertanyaan klasik 1 menit ya, di tempat kami 1 menit. Dan link-linknya ayatnya sederhana tapi membuat Anda tercengang ini. Nggak pernah kepikir Pak ayat itu Pak. Tiap hari kami baca tapi kami nggak pernah kepikir. Ternyata hanya ada 1 ayat yang mengatakan Bapamu dan aku cemas mencari engkau. Diucapkan oleh Maria.
Itu cukup dong untuk mengatakan bahwa bapaknya Yesus ya suaminya Maria. Cukup dong, bagi kami cukup. Tapi kalau bagi Anda nggak cukup, ya namanya juga usaha. You know. That it. Back to the scripture ya. Saya nanti tanggal 25, 26, 27 ada di Yogyakarta ya. Yang mau ikut baptisan silahkan ya. Demi kemurahan Allah ya. Baptisan itu membuat namamu tertulis dalam kitab kehidupan lo. Ayo ikut yang 15% ya. 85% nggak akan selamat ya di kekristenan itu. Itu sudah polanya Allah. 85% nggak akan selamat, akan dijadikan musuhnya Yesus dalam perang Harmagedon. Ayo jadilah kelompok yang 15% yang selamat, baptis dengan benar Alkitabiah supaya namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Jangan mau lagi terkena halusinasi ribuan tahun ya, halusinasi rajin ke gereja nggak taunya masuk neraka, rajin ke gereja nggak taunya terkena halusinasi, nanti jadi musuhnya anak domba dalam perang Harmagedon. Kan kasihan. Ikut baptisan, diawali dengan baptisan supaya namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Baptisan yang benar Alkitabiah ya, nggak sembarang baptis nih, baptis 5 kali nih ya, hebat ya. Ya supaya saya itu tahu, Tuhan izinkan saya baptis 5 kali loh di gereja ABCDEFGH. Supaya apa? Supaya saya tahu, oh begitu, saya mengalami seperti itu ya. Ya kalau nggak begitu mana bisa very clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Amin.